Konon pada suatu malam di sebuah panti asuhan di Raccoon City, ketika anak-anak tengah tertidur, tiba-tiba ada sebuah tangan yang hampir menyentuh wajah seorang anak gadis bernama Claire Redfield sehingga menyebabkan dia terbangun. Ternyata di sudut ruangan, Claire melihat seorang gadis yang berjongkok dan memanggilnya teman. Namun ketika kakak Claire yang bernama Chris Redfield terbangun, maka gadis tadi memutuskan pergi. Lantas Claire mengatakan kepada Chris bahwa sang gadis datang dan mengawasinya lagi. Mendengar itu, Chris yang menganggap Claire hanya berhalusinasi memintanya untuk kembali tidur sebelum seorang dokter bernama Birkin menemukan Claire tidur di ranjangnya. Lantaran rasa penasaran, akhirnya Claire memutuskan keluar mencari sang gadis. Kemudian mendengar suara dari lantai atas, maka Claire mencoba naik dan memasuki sebuah ruangan. Di ruangan ini, Claire melihat gadis tersebut memegang lampu mainan yang berbunyi dalam sebuah tenda. Namun begitu Claire mendekat, lampu langsung dia matikan. Lalu dari luar tenda, Claire melihat tangan sang gadis yang cukup aneh, dipasung, memiliki label bernama Lisa Trevor dan berwajah sangat mengerikan. Saat Claire bertanya di mana dia tinggal, Lisa hanya menuliskan kata di bawah dan langsung menghilang. Claire juga hanya menemukan sebuah boneka di dalam tenda tersebut. Bersama dengan itu, tiba-tiba dia ditarik keluar oleh seorang pria bernama Dr. William Birkin. Sayang, Claire juga tidak bisa menjelaskan kenapa dia berada di sana. Tapi sesaat kemudian Chris datang menjelaskan bahwa Claire terkadang berjalan dalam tidur sejak kematian orang tua mereka. Mendengar itu, Dr. Birkin meminta mereka untuk kembali tidur. Dan Dr. Birkin ini adalah seorang karyawan Umbrella Corporation yang mengawasi panti asuhan dan membawa anak-anak untuk penelitian eksperimentalnya sendiri. Selang beberapa waktu, Claire yang mencoba tidur kembali terbangun lantaran mendengar suara berasal dari Lisa yang langsung memegang wajahnya. Ternyata itu adalah mimpi Claire yang sudah dewasa dan tengah menumpang truk menuju ke Raccoon City untuk menemui Chris pada tanggal 30 September tahun 1998. Dalam perjalanan, akibat sopir yang mencoba menggoda Claire, dia tidak melihat ada seorang wanita yang menyeberang jalan hingga akhirnya tertabrak. Mendapati sang wanita yang tergeletak, sopir ini pun menjadi panik. Oleh karena itu, Claire memintanya mencari sesuatu untuk membungkus dan membawa tubuh wanita tersebut kepada kakaknya yang merupakan seorang polisi. Namun ketika berdebat akibat sopir yang takut, mereka tidak menyadari wanita ini bangkit dan langsung pergi. Sesaat kemudian anjing sang sopir keluar dan menjilati bekas darah wanita tadi, sehingga mereka terkejut mengetahui sang wanita telah menghilang. Sebenarnya di sini Claire melihat sang wanita berdiri dalam kegelapan hutan, tapi si sopir mengajaknya segera pergi. Beralih pada seorang pria bernama Leon yang baru saja terbangun dan tinggal pada sebuah penginapan di Raccoon City yang konon telah ditinggalkan oleh Umbrella Corporation sehingga hampir menjadi kota mati. Dari situ Leon kembali tertidur di sebuah kafe. Di sana juga ada 3 orang polisi bernama Albert Wesker, Jill Valentine, dan Richard Aiken yang tengah mengganggu Leon dengan membuat taruhan untuk menembak botol di atas kepalanya. Pada pukul 11:17 malam datang lagi 2 orang polisi bernama Dole dan Marini untuk memesan kopi. Parahnya, Dole juga mengganggu Leon karena berdasarkan informasi, Leon dipindahkan ke Raccoon City akibat menembak bokong rekannya saat latihan. Kemudian Dole mengatakan kepada Wesker bahwa dia dan Marini akan menuju kediaman orang bernama Spencer karena mendapatkan laporan tentang penemuan jasad seseorang yang dimakan. Setelah kedua polisi tadi pergi, kelompok Jill juga memutuskan kembali ke kantor. Sebelum pergi, Jill mengatakan kepada Leon bahwa setelah saling kenal dia akan tahu kalau mereka orang baik. Kemudian ketika mengobrol dengan pemilik kafe, Leon melihat darah keluar dari matanya. Namun sang pemilik kafe mengatakan dia juga tidak tahu kenapa darah tersebut keluar selama beberapa minggu terakhir. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba jendela kafe ditabrak oleh seekor gagak yang terlihat cacat. Beralih pada Claire yang akhirnya sampai di Raccoon City. Sepeninggalan Claire, mulut anjing sang supir truk terlihat berbusa. Lalu tanpa diduga langsung menggigit tangannya. Sementara itu, Claire sampai ke rumah Chris. Dikarenakan tidak ada yang menyahut dari pintu depan, maka dia mengetuk dari pintu belakang. Sayang, tetap tidak ada yang membukakan pintu. Di situ, Claire juga sempat melihat seorang anak berperawakan aneh yang menatapnya, di mana sesaat kemudian dengan wajah dingin ibu si anak langsung menutup gorden. Lantaran Chris yang tidak merespon panggilan, maka Claire membuka pintu secara paksa. Di dalam, saat tengah memperhatikan foto Chris dan Dr. Birkin, Chris yang ternyata ada di lantai atas turun mendatangi dia. Di sini Chris berkata, setelah Claire kabur 5 tahun yang lalu, Dr. Birkin sudah menjadi keluarga terdekatnya, dan hal ini membuat Chris kecewa kepada Claire. Namun Claire langsung meminta maaf dan menceritakan kejadian yang dia alami ketika menumpang truk sehingga merasa ada yang tidak beres dengan Raccoon City. Claire juga menunjukkan sebuah rekaman video seorang pria bernama Ben Bertolucci.
Dalam video ini Ben berkata, kota Raccoon City telah diracuni secara perlahan selama bertahun-tahun oleh Umbrella Corporation dan menyebabkan orang-orang menjadi sakit. Hanya saja menurut Ben, mereka juga mengalami sebuah insiden yaitu kebocoran yang sangat parah sehingga mereka harus melakukan karantina namun gagal. Setelah menonton, Claire mengatakan sejak rekaman itu didapatkan dia tidak pernah lagi bertemu dengan Ben. Sayang, Chris hanya menganggap video tadi hanya sebuah teori konspirasi seperti yang sering dilakukan oleh Claire. Di tempat lain, seorang anak gadis bernama Sherry tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk. Mendengar teriakan sang anak, ayah dan ibunya pun datang. Ternyata Sherry adalah anak dari Dr. Birkin. Di sini Sherry menceritakan bahwa dia melihat monster yang sangat mengerikan. Sesaat kemudian telepon mereka berbunyi. Begitu mengangkat telepon, raut wajah Dr. Birkin langsung berubah. Lalu Dr. Birkin mengajak istri dan anaknya untuk segera pergi. Bersama dengan itu, terdengarlah suara sirene yang diikuti broadcast berulang dari Umbrella Corporation yang menghimbau agar semua warga tetap berada di dalam rumah dan menunggu instruksi selanjutnya. Mendengar broadcast tersebut, dengan tergesa-gesa Chris pergi ke kantor dan meminta Claire untuk segera pergi tapi jangan menggunakan sepeda motornya. Sepeninggalan Chris, sembari memegang botol minuman berlambang Umbrella, Claire bertanya kenapa Chris tidak sakit. Ketika menuang isi botol dan membandingkannya dengan air keran, tiba-tiba terlihat seorang wanita yang menuliskan sesuatu menggunakan darah di kaca. Tatkala menengok, terlihatlah darah keluar dari mata wanita yang mengalami kerontokan rambut ini. Lalu dari belakang Claire terdengar suara pintu dibanting. Saat diperiksa, Claire menemukan seorang anak yang bersembunyi di bawah meja dan mengatakan Claire perlu untuk ditolong. Kemudian, secara mengejutkan wanita tadi berlari masuk menerjang kaca dan langsung naik ke atas Claire seraya berkata gatal itu enak. Oleh karenanya, dengan panik Claire segera kabur menggunakan sepeda motor milik Chris. Pada tengah malam di kantor polisi, kepala polisi yang bernama Brian Irons menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi yang dia tahu, tim Bravo yang terdiri dari Marini dan Dooley tidak menjawab radio mereka saat menyelidiki kasus kematian di kediaman Spencer. Brian juga mengatakan Spencer adalah pendiri dari Umbrella Corporation yang telah lama meninggal. Tapi pembicaraan itu terhenti dengan kedatangan Leon. Melihatnya, Brian pun langsung mengusir Leon untuk menjaga meja depan karena dia anggap terlalu bodoh. Bersamaan dengan itu, dari pagernya Wesker menerima pesan bertuliskan sekaranglah waktunya dan meminta dia untuk memeriksa loker. Lalu Brian memerintahkan mereka semua untuk mencari tim Bravo dan mengetahui apa maksud dari broadcast yang Umbrella Corporation keluarkan tersebut. Ketika membuka lokernya, Wesker menemukan sebuah benda di mana ada pesan tertulis bahwa semua info yang dia perlukan ada di dalam perangkat tersebut. Dan kota Raccoon City akan dihancurkan pada pukul 6. Jadi sebenarnya Wesker ini adalah seorang agen rahasia yang bertugas mencuri virus dari Dr. Birkin. Sementara itu, keluarga Dr. Birkin yang tengah dalam perjalanan pergi tiba-tiba hampir saja menabrak Claire. Saat melihat wajah Dr. Birkin, Claire menjadi teringat kejadian di mana Dr. Birkin berniat untuk menjadikannya bahan eksperimen dengan dalih telah menemukan keluarga baru untuk dia. Sayang menyadari yang menghadang adalah Claire, maka Dr. Birkin segera kabur. Di sana, Claire juga melihat pemilik kafe yang keluar dengan mata yang merah. Bersama dengan itu, truk yang dia tumpangi sebelumnya melintas dengan dikendarai oleh sopir yang sudah terinfeksi. Kembali ke kantor polisi pada pukul 1 malam, Leon yang tertidur sembari mendengarkan lagu di meja depan tidak menyadari truk yang dikendarai oleh sopir terinfeksi tadi melaju dengan kencang ke arahnya. Namun dikarenakan infeksi yang sudah semakin parah, maka truk itu pun oleng menabrak mobil lain hingga terjungkal dan meledak tepat di depan kantor. Parahnya, Leon juga masih asik tertidur dan tidak tahu kalau sopir yang berkobaran itu dengan santai memasuki kantor, sampai dia terbangun mendengar tembakan Brian yang menumbangkan sang sopir. Alhasil, dengan berasumsi makhluk seperti itu akan datang lagi, maka Brian memerintahkan Leon untuk memadamkan api dan menutup pintu gerbang. Setelah memadamkan api dan menutup gerbang serta pintu kantor, Leon menemui Brian untuk bertanya mengenai hal yang tengah terjadi. Namun sebelum meninggalkan Leon, Brian mengatakan jaringan telepon sudah terputus dan meminta Leon untuk menjaga diri. Mendengar itu, Leon pun segera mengejar Brian, tapi dengan tergesa-gesa Brian berkata sekarang Leonlah yang memimpin. Lalu pergi meninggalkannya. Sementara itu, tim Alpha yang terdiri dari Chris, Jill, Richard, Wesker, dan Brad Vickers yang bertugas sebagai pilot helikopter tengah dalam perjalanan ke kediaman Spencer untuk menyelidiki. Pada suatu titik, Chris melihat mobil tim Bravo yang terbakar sehingga memutuskan turun dan memerintahkan Brad untuk memberitahu Brian. Sampai di TKP, mereka melihat mobil yang sudah kosong. Sesaat kemudian Wesker melihat seekor gagak aneh bertengger di ban mobil, tapi langsung dihabisi oleh Jill. Tidak jauh dari situ Richard menemukan jejak darah sehingga berasumsi Marini dan Dooley bergerak ke arah tersebut.
Oleh karenanya, mereka menyusuri hutan mengikuti jejak darah yang ternyata menuju kediaman Spencer yang merupakan sebuah mansion ini. Di dalam, Wesker meminta mereka untuk berpencar agar bisa menemukan keduanya lebih cepat, sehingga lebih cepat pula meninggalkan mansion tersebut. Mendengarnya, Jill memutuskan untuk mengeksplor bersama Wesker, sedangkan Chris pergi bersama Richard. Pada waktu yang sama, Brian yang mencoba untuk keluar dari kota melihat jalan yang diblokir. Parahnya, para petugas dari Umbrella langsung melepaskan tembakan kepada warga sipil yang memaksa untuk keluar. Melihat kekacauan ini, sontak Brian memutuskan kabur. Kembali ke kantor polisi pada pukul 1:50 malam. Dari jendela, Leon melihat beberapa orang yang meminta agar gerbang dibukakan. Tapi setelah diperhatikan, ternyata mereka sudah terinfeksi, tapi belum sepenuhnya berubah menjadi zombie. Tidak lama kemudian di parkiran, terlihat Brian yang kembali dengan mobil yang sudah rusak. Baru saja keluar dari mobil, tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Sial, senjatanya juga tertinggal di mobil dan bahkan belum terisi. Ketika sibuk berusaha mengisi peluru, secara mengejutkan seekor anjing yang sudah menjadi zombie menerjang kaca mobil. Tapi dalam sekejap menghilang dan terus menimbulkan suara yang berpindah-pindah. Cukup lama berada dalam teror mengerikan ini, akhirnya Brian mendengar suara langkah kaki. Naas, manakala mencoba mengintip, ternyata anjing yang sudah menjadi zombie ini muncul dari belakang Brian dan bersiap untuk menyerang. Untung saja, tepat saat sang zombie akan menerjang, Claire datang menghabisi zombie tersebut, tapi langsung dihentikan oleh Leon. Lalu, tanpa peduli siapa mereka, Claire langsung mengajak keduanya masuk. Dari dalam, mereka melihat para infected yang semakin banyak berkumpul di gerbang. Kemudian Claire bertanya di mana sang kakak berada. Mendengarnya, mereka pun sadar bahwa Claire adalah adik dari Chris sehingga memberitahu bahwa Chris sedang berada dengan tim Alpha menuju ke mansion Spencer. Brian juga mengatakan dia akan pergi mendatangi tim Alpha dengan alasan semua jalan keluar dari Raccoon City sudah diblokir oleh pihak Umbrella sehingga kemungkinan bisa keluar menggunakan helikopter yang mereka bawa. Pada pukul 2 malam di mansion Spencer, Jill bertanya mengenai benda yang dipegang oleh Wesker tapi Wesker tidak mau menjelaskan. Sementara itu, Chris dan Richard tiba-tiba melihat seseorang berpakaian lab tengah membungkuk memakan sesuatu. Setelah beberapa kali dipanggil, akhirnya pria yang ternyata zombie ini menengok. Dan saat zombie tersebut berdiri, terlihatlah Marini yang sudah bersimbah darah. Alhasil, mereka memintanya untuk diam di tempat. Namun dikarenakan sang zombie yang terus bergerak maju, maka terpaksa mereka harus menghabisinya. Kemudian, Chris meminta Richard untuk terus mencari Dule di lantai atas, sementara dia mencoba menolong Marini. Sayang, usahanya tersebut sia-sia. Lantas dalam pencarian, Richard menemukan senjata milik Dule. Namun tanpa dia sadari, satu zombie muncul di belakangnya. Bersama dengan itu, zombie lain pun menerkam Richard. Akibat zombie yang terus berdatangan, akhirnya Richard kewalahan dan harus rela dimukbang oleh zombie-zombie tersebut. Mendengar suara gaduh, Chris berniat naik. Sial, rupanya ada zombie yang sudah menghadang sehingga dia harus bertahan dari serangan zombie yang juga terus berdatangan. Beralih ke helikopter, Brad yang tengah asik bermain game tidak menyadari ada tangan berlumuran darah yang menyentuh kaca. Lalu secara mengejutkan, satu zombie berhasil memecahkan kaca. Kembali pada Wesker dan Jill yang masih mencari. Di suatu ruangan, sembari memperhatikan alatnya, Wesker menekan piano sesuai tampilan pada alat tersebut. Sesaat kemudian, sebuah pintu rahasia terbuka. Tapi di waktu yang sama, Jill melihat helikopter mereka yang mendekat tak tentu arah sehingga dengan cepat menarik Wesker untuk berlindung. Benar saja, helikopter tersebut pun akhirnya menabrak mansion. Pada pukul 2:29, Claire dan Leon memutuskan untuk mengambil senjata dari gudang senjata. Menyadari Leon yang tidak bisa menggunakan senjata, Claire memintanya menggunakan rompi anti peluru. Sesaat berselang terdengar suara orang memanggil, dan lagi-lagi melihat keraguan Leon, Claire memerintahkannya untuk memeriksa sedangkan dia mencari senjata lain. Rupanya dari balik jeruji yang memanggil adalah Ben, dan di dalam sel yang sama terlihat seorang tahanan yang sakit. Sial, Leon yang sangat amatir ini dengan mudah ditarik oleh Ben ketika mencoba bertanya kenapa Ben bisa di dalam sel. Di sini Ben menjelaskan bahwa dia menemukan sebuah kebenaran mengenai Umbrella sehingga harus dipenjara. Parahnya lagi, keamatiran Leon semakin menjadi-jadi setelah Ben berhasil merebut senjata dan memaksa Leon untuk membuka sel. Dan sembari mengancam, Ben juga menjelaskan Leon beserta polisi lain bisa tidak terinfeksi adalah karena mereka memiliki kekebalan tubuh yang diperoleh dari injeksi yang tidak mereka sadari. Sementara warga sipil akan terinfeksi oleh T-virus dan G-virus yang secara genetik memodifikasi DNA sel hidup dan mengubah mereka menjadi senjata. Namun menyadari rekan satu selnya yang akan berubah, Ben memerintahkan Leon untuk segera mengeluarkan dia. Malang, baru saja sel berhasil dibuka, tahanan tadi sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Ben.
Berikutnya, sang zombie pun menyerang Leon yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi beruntung Claire datang menyelamatkan dia. Begitu melihat ke dalam sel, Claire pun terkejut mendapati Ben yang selama ini dia kira menghilang ternyata ditangkap. Padahal sebelumnya ketika Claire menunjukkan video Ben, Chris menganggap Ben hanya membuat teori konspirasi dan seolah tidak mengenali dia. Berikutnya, Claire menyerahkan senjata Leon dan memintanya untuk lebih berani atau dia tidak akan bisa melewati malam itu. Sial, zombie tadi kembali bangkit sehingga dengan amarah Leon menghabisi sang zombie. Beralih pada Brian yang mencoba menghubungi Brad karena berniat pergi ke sana. Namun tentu saja tidak ada yang bisa mendengar panggilan tersebut. Sementara itu, Jill dan Wesker juga baru saja siuman setelah menyelamatkan diri dari ledakan tadi. Ketika Jill memperhatikan puing-puing helikopter, Wesker justru langsung melihat ke arah ruang rahasia yang telah terbuka. Oleh karenanya, Jill pun bertanya tentang hal yang ditutupi oleh Wesker. Untuk itu Wesker menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu, saat Umbrella mulai memindahkan lokasi operasi mereka, dia dihubungi oleh orang tidak dikenal. Menurut Wesker, orang-orang tersebut mencoba untuk membongkar rahasia kotor yang disembunyikan oleh Umbrella di ruangan itu. Wesker pun mengaku bersedia menerima pekerjaan dari mereka lantaran ditawarkan uang dalam jumlah banyak yang mana bisa dia gunakan untuk meninggalkan Raccoon City. Mendengarnya, dengan sedih Jill mencoba mengajak Wesker mencari Chris dan Richard untuk memberitahu bahwa Brad telah tewas. Namun sembari memegang senjata, Wesker berkata dia tidak bisa melakukan itu. Dan tiba-tiba menarik Jill karena ada zombie yang berada di belakangnya. Setelah menghabisi sang zombie, Wesker langsung meninggalkan Jill untuk memasuki ruangan tersebut. Kembali ke kantor polisi. Melihat gerbang yang sudah dipenuhi zombie sedangkan tim Alpha tidak bisa dihubungi, maka Brian memiliki ide untuk membawa mereka keluar dari bangunan tersebut agar bisa mendatangi mansion Spencer. Bersama dengan itu, para zombie pun berhasil menembus gerbang dan masuk ke dalam kantor. Mendapati para zombie yang mengejar, maka sembari terus bergerak, Claire berusaha menghabisi zombie-zombie itu hingga akhirnya mereka berhasil keluar. Pada pukul 4 subuh dengan kondisi kota yang sudah sangat sepi, mereka bertiga sampai di panti asuhan tempat Claire dulu tinggal. Begitu di dalam, Claire langsung teringat waktu di mana anak buah Dr. Birkin membawanya, sehingga bertanya kenapa Brian mengajak mereka ke tempat tersebut. Lantas Brian mengatakan tempat ini memiliki terowongan rahasia yang mengarah ke mansion Spencer. Saat mereka tengah berdebat, tiba-tiba Leon melihat Lisa yang berada pada sebuah ruangan dan meminta Leon untuk tidak bersuara sambil menunjuk sesuatu. Namun Leon tetap berteriak memanggil yang lain. Sayang ketika Claire datang, Lisa sudah menghilang. Sesaat kemudian, secara mengejutkan Brian ditarik oleh benda seperti lidah ke langit-langit gedung. Lalu dijatuhkan kembali dengan kondisi sudah tercabik-cabik. Ternyata yang muncul dari balik langit-langit adalah monster Licker. Melihat itu sontak mereka bergegas kabur. Sial, Licker ini berhasil menjatuhkan Leon. Tepat saat sang Licker akan menyerang, Lisa datang menyelamatkannya dan dengan susah payah berhasil menghabisi Licker tersebut. Mengenali orang itu adalah Lisa, maka Claire bertanya apakah dia tahu cara menuju mansion Spencer. Kendati Lisa tidak menjawab, Claire tetap mengajak Leon mengikuti Lisa. Di suatu ruangan, Lisa memberikan kunci dan menunjukkan lubang kunci kepada Claire yang ternyata berisi sebuah lift. Pada pukul 4:23 di mansion, Chris masih sibuk menghadapi para zombie yang menyerang hingga pelurunya habis. Kemudian dalam kegelapan, dia melihat Dule yang sudah menjadi zombie. Naas, korek yang dia gunakan untuk penerangan padam sehingga kesulitan melawan serangan para zombie. Namun tiba-tiba Jill datang menyelamatkan dia. Di sini Jill menceritakan semuanya dan mengajak Chris untuk mengikuti Wesker karena kemungkinan itulah satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Kembali pada Leon dan Claire. Begitu lift berhenti, mereka memutuskan keluar dan sampai pada sebuah ruangan. Di sana Claire mencoba menyalakan sebuah pemutar video yang berisi rekaman S4 Twins. Sehingga Claire menyadari di tempat itulah Umbrella melakukan eksperimen kepada anak-anak dari panti asuhan. Lalu Claire mengajak Leon untuk segera menemukan Chris. Di ruangan lain terlihat Dr. Birkin yang sibuk mempersiapkan sampel virusnya. Karena melihat seseorang yang dijadikan bahan eksperimen, sang istri yang bernama Annette pun bertanya. Namun Dr. Birkin hanya mengatakan yang dia lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Selang beberapa saat, Wesker tiba di ruangan tersebut. Melihat botol bertuliskan G-virus itu, Wesker meminta Dr. Birkin untuk menyerahkannya, tapi Dr. Birkin menolak.
Lantaran Wesker yang memaksa, maka Dr. Birkin pun menembak sebelum Wesker menembak balik. Melihat itu, Annette pun mengambil senjata Birkin, namun Wesker lebih cepat. Sayang, sejurus kemudian Wesker menyadari Sherry menghilang. Parahnya lagi, Dr. Birkin juga menyuntikkan dirinya dengan G-Virus. Manakala Wesker akan pergi, tiba-tiba Sherry kembali dan mengancamnya. Tapi Jill yang sampai segera menembak Wesker, sedangkan Chris langsung mendatangi Sherry. Lalu dalam keadaan sekarat, Wesker mengatakan Umbrella akan menghancurkan Raccoon City sehingga meminta Jill untuk pergi melalui terowongan kereta api di bawah tempat mereka berada sekarang. Kemudian, Jill, Chris, dan Sherry memutuskan pergi menuju kereta bawah tanah. Pada waktu yang sama, Dr. Birkin yang telah menyuntikkan diri tadi tiba-tiba bangkit dan sembari berjalan Dr. Birkin mulai mengalami mutasi. Mendengar teriakan mengerikan, Chris meminta Jill dan Sherry untuk bersembunyi, sedangkan dia yang belum berhasil melalui celah dinding terpaksa mencari tempat persembunyian lain. Rupanya, tepat di sisi Chris, selagi terus mengalami mutasi, Dr. Birkin juga menceritakan semua kebohongannya terhadap Chris yang dia anggap terlalu mudah untuk ditipu. Lalu Dr. Birkin yang ternyata mengetahui persembunyian Chris ini langsung menyerang. Namun, secara mengejutkan Claire datang menyelamatkan Chris. Dan merasa kecewa dengan ucapan Dr. Birkin tadi, maka Chris terpaksa menghabisinya. Sesaat berselang, Leon datang mengajak mereka segera pergi. Selanjutnya, Chris, Claire, Jill, Sherry, dan Leon bersatu untuk menuju kereta bawah tanah. Sayang, mereka tidak mengetahui kalau Dr. Birkin ternyata masih hidup. Pada pukul 5:55 menit, dengan waktu yang tersisa hanya 5 menit sebelum Raccoon City dihancurkan, Jill dan Leon berhasil menyalakan kereta bawah tanah ini dan segera memberangkatkan mereka. Dalam perjalanan, Chris juga meminta maaf karena selama ini tidak pernah mau mendengarkan Claire. Lantas tepat pada pukul 6 terlihatlah mansion Spencer yang runtuh. Naas, runtuhan tersebut juga menyebabkan kereta mereka keluar jalur dan terhenti. Bersamaan dengan itu terdengarlah suara raungan dari Dr. Birkin yang diikuti suara langkah kaki di atas kereta tersebut. Benar saja, sesaat kemudian atap kereta dibongkar oleh Dr. Birkin yang sudah benar-benar berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Sial, sang monster pun berhasil meraih Claire. Tapi Claire masih bisa menyelamatkan diri dengan menyerang wajah Dr. Birkin yang menempel di dada sang monster. Ketika Claire dan Chris sudah terpojok, akhirnya Leon yang dari tadi tidak bisa melakukan apa-apa berhasil menghancurkan sang monster. Sesaat kemudian, kota Raccoon City pun porak-poranda. Lalu terlihatlah Claire, Jill, Chris, Sherry, dan Leon yang keluar dari terowongan bawah tanah dengan selamat. Di tempat lain, terlihat pula Wesker terbangun dari dalam kantong mayat namun tidak bisa melihat apapun. Selang beberapa saat, seorang wanita datang mengatakan itu adalah efek samping dari usaha mereka untuk membawa dia kembali. Setelah diberikan kacamata hitam, Wesker bisa melihat wanita yang ternyata bernama Ada Wong ini. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini.